Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. mengingatkan kaum Bani Israil
di antara mereka yang disebut Yahudi, ada juga yang disebut Nasrani. Jadi kaum Bani Israel dulu ketika didatangi oleh Nabi Musa diutus, maka mereka pengikut Nabi Musa dari Bani Israel disebut Yahudi. Cuman setelah itu mereka mengingkari, mengkufuri ajaran Nabi Musa, tidak mengikuti ajaran Nabi Musa lagi. Akhirnya Yahudi itu menjadi ajaran alias agama tersendiri, bukan menjadi sebutan untuk mengikut Nabi Musa lagi. Begitu juga Nasrani dari orang Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa, mereka dulu disebut Nasrani, maknanya penolong, pengikut Nabi Isa. Tapi mereka mengkufuri Nabi Isa, menyimpangkan, membelokkan ajaran Nabi Isa, akhirnya menjadi agama tersendiri, jadilah agama Nasrani. Ini sejarah dalam keyakinan kita agama Islam. Kemudian tatkala Nabi Muhammad SAW beliau itu hijrah ke Madinah. Di Madinah itu terdapat banyak kaum Bani Israel yang Yahudi, banyak. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang ada di sana itu mereka semuanya, terutama tokoh-tokohnya, tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Padahal di semua kitab-kitab yang telah mereka terima, termasuk Taurat, di situ ada sifat-sifat Nabi akhir zaman yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah, orang-orang Yahudi yang sebetulnya tahu ini Nabi akhir zaman, sesuai sifatnya yang ada di Taurat, ya ini orangnya. Tapi mereka semua justru malah mengkafiri, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Yahudi Madinah mengingkari Nabi, mengkafiri Nabi, tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyebar, Yahudi Bani Quraidah juga sama, mengikuti Yahudi yang ada di Madinah, mengkafiri Nabi Muhammad. Menyebar lagi Yahudi Bani Nadir juga sama, mengkufuri, mengkafiri, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Meluas lagi Yahudi yang ada di Khaybar juga sama, mengingkari Nabi SAW. Akhirnya seluruh orang Yahudi, kebanyakan semuanya mengingkari dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana notabene padahal di Taurat sudah jelas sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kompak yang Yahudi itu, kompak, tidak percaya kepada Nabi, padahal mereka tahu kebenaran Nabi. Makanya Nabi sampai ngomong, "Lau amana bi asyratun minal yahud la amana bil yahud kulluhum." Andaikan ada 10 saja dari tokoh Yahudi yang beriman sama aku, kata Rasulullah, maka seluruh orang Yahudi akan beriman semuanya. Tapi gara-gara tokohnya, pendetanya yang alim kitab Taurat, yang alim kitab-kitab itu, mereka semua mengingkari Nabi Muhammad. Akhirnya semua orang Yahudi pun mengingkari Nabi SAW. Andaikan ada 10 saja, maka semua orang Yahudi
masuk Islam, kata Rasulullah SAW. Karena itu di dalam salah satu hadis Nabi memperingatkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ahli kitab, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seseorang yang mendengar tentang aku, tentang Islam yang aku bawa dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman, tidak menerima, padahal dia tahu agama yang aku bawa ini adalah benar, aku diutus dengan membawa yang benar, agama yang benar, illa kana min ashabin nar, kecuali dia nanti di akhirat akan digolongkan menjadi penduduk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Karena memang Al-Quran ini cocok, sinkron dengan kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat yang mereka bawa, kitab Taurat yang sudah ada pada mereka. Nah, itu di sini Allah mengingatkan mereka ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani, khususnya dari kaum Bani Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, imanlah kalian dengan sesuatu yang aku turunkan yang membenarkan sesuatu yang ada pada kalian. Imanlah kalian dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad, yang mana isi Al-Quran sinkron, cocok dengan kitab-kitab yang ada pada kalian, kitab Taurat, kitab Injil, dan semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih otentik, yang masih asli dari kitab-kitab itu, maka cocok dan sinkron dengan isi Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran ini menyempurnakan dari isi kitab-kitab terdahulu, tidak ada saling gesekan atau pertentangan. Nah, ini keimanan dalam agama kita. Bukan berarti kita itu menghina Yahudi atau Nasrani atau non-Muslim yang lain. Ini kebenaran yang kita yakini. Al-Quran itu cocok dengan Injil, cocok dengan Taurat, karena semuanya kitabnya Allah. Asal Injil yang asli, Taurat yang asli. Bukan berarti kita menghina agama lain, tidak. Kebenaran ini kita yakini. Begitu juga mereka agama lain itu, Nasrani ataupun Yahudi, mereka juga punya keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi, Nabi Muhammad itu, Al-Quran itu bukan kitabnya Tuhan. Sama, kita meyakini Taurat, Injil kitabnya Allah, kitabnya Tuhan, cocok dengan Al-Quran karena sama-sama kitabnya Allah. Bukan berarti kita menyinggung atau meremehkan yang Nasrani atau Yahudi. Tidak. Ini ranahnya ranah keyakinan, ranah agama masing-masing dari setiap warga Indonesia, dilindungi oleh negara untuk meyakini keyakinannya masing-masing. Semua agama itu pasti beda-beda, punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau beda bukan berarti meremehkan atau menghina agama lain. Jangan difahami seperti itu. Tidak akan sinkron. Oh, memang beda. Oh, Tuhannya beda, kitabnya beda, nabinya beda, keyakinannya beda semua. Kalau kita punya keyakinan Injil, Zabur, Taurat, semuanya itu sinkron dengan Al-Quran, karena semuanya adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kitab-kitab yang masih asli. Karena itu nggak perlu tersinggung, karena kita nggak menyinggung, kita ini mempelajari keyakinan kita sendiri-sendiri. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian wahai ahli kitab dari Bani Israel menjadi generasi awal yang mengkafiri Al-Quran.
Jangan malah jadi orang yang mengkufuri Al-Quran, mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama mengkafiri Nabi SAW dari Bani Israel ya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ahli kitab itu diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Maka di sini diingatkan oleh Allah, jangan jadi orang yang pertama mengkafiri Nabi Muhammad, sebagaimana orang-orang kafir Mekah dan orang-orang lainnya yang bersekutu dengan kafir Mekah, mereka terlebih dahulu mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Sampai di Madinah pas hijrah, orang-orang Yahudi yang megang kitab justru menjadi generasi kloter pertama yang mengkafiri Al-Quran, mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu kebenaran Nabi, mereka tahu kebenaran Al-Quran. Karena itu diingatkan lagi oleh Allah dalam lanjutannya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku, kalian ganti dengan harga yang sedikit, diganti harga yang sedikit. Ba'iyya yafattaqun, takutlah kalian hanya kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi itu yang ahli kitab, mereka itu karena mendapatkan gaji dan harta dari para pemimpinnya, sampai-sampai berani merubah isi Taurat yang mana di situ ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dihapus, dirubah, dihapus, dirubah. Semua isi Taurat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad dirubah semuanya. Kenapa? Karena biar dapat harta bayaran dari para pemimpinnya. Dulu ada yang namanya Ka'ab Ibnul Ashraf. Ini salah satu pemimpin Yahudi di Madinah, termasuk pemimpinnya. Mereka orang-orang yang ahli kitab, para pendeta Yahudi itu dikumpulkan sama Ka'ab bin Ashraf, kemudian ditanya, ma taquluna fi Muhammad, wahai para Yahudi yang alim kitab, apa pendapat kalian tentang ini orang yang datang ke daerah kita ke Madinah yang namanya Muhammad itu? Maka mereka mengatakan, innahu nabi, ya dia memang nabi, seperti yang ada di Taurat yang kami baca, memang benar dia itu nabi. Maka pemimpin ini tadi mengatakan, kana lakum indi silatun wa atiyah, sebenarnya aku ini pengen ngasih hadiah kalian, hadiah besar, tak kasih tapi sayang, karena kalian mengakui ngomong kalau Muhammad itu nabi, ya wes urung wes kasih itu tak kei, mau apa tak kei, malah ngakui Muhammad nabi. Gini loh, kalau kita ngakui Muhammad itu nabi, akhirnya nanti saya nggak jadi pemimpin, kamu juga nggak jadi tokoh, kita semua akan jadi pengikut, jadi orang bawahan. Akhirnya kong kali kong ini Pak, pemimpin-pemimpin Yahudi sama pendeta-pendetanya kong kali kong supaya mereka tetap jadi pemimpin, nggak mau mereka dipimpin, jadi bawahannya Nabi Muhammad. Kong kali kong akhirnya digaji itulah para pendeta-pendeta dari Yahudi yang mereka tahu isi Taurat. Awal dulu dikasih itu apa? Awal dulu gaji yang mereka terima itu sedikit awalnya, satu sok dari syair, roti syair. Satu sok itu 7 on, anggap sekilo beras misalnya. Sama wa arba'ah adro, wa arba'atu adro, 4 dirok. 4 dirok berarti 2 meteran dari kain kirbas, kain yang kasar. Kalau dulu kain kan sulit, dikai beras, dikai pakaian. Awalnya itu loh, akhirnya
semua orang Yahudi ini mengumpulkan harta, pemimpin yang mengumpulkan harta yang begitu banyak diserahkan pada orang-orang Yahudi yang alim kitab tadi itu agar mereka benar-benar merubah semua isi Taurat yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, benar dirubah semua isi Taurat saat itu. Bahkan sifat Nabi Muhammad itu diganti dengan sifatnya Dajjal. Sifat-sifat yang tertera di Taurat yang menerangkan tentang Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan diganti namanya dengan nama Dajjal. Makanya sekarang orang Yahudi itu mereka menunggu-nunggu Dajjal atau nama modernnya atau Mesias. Nama modern dari Dajjal itu Mesias. Mereka menunggu-nunggu juru penyelamat yang mereka yakini turun-temurun, yang tak lain adalah Dajjal. Itu dulunya aslinya sifat-sifat Nabi Muhammad, tapi dirubah sama mereka. Alhamdulillah. Ini disebutkan riwayat ini dalam kitab Ruhul Bayan. Bagaimana orang-orang Yahudi yang alim Taurat gara-gara dapat upeti, dapat gaji, mereka merubah nama Nabi Muhammad, merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertera di Taurat, diganti menjadi nama Dajjal, diganti menjadi sifat-sifat Dajjal alaihi Dajjal. Kalau kita umat Islam, Dajjal itu fitnah akhir zaman. Yang ngaku Tuhan bisa menghidupkan orang mati pun bisa, tapi satu yang nggak bisa apa? Matanya buta sebelah, kayak anggur kering. Yang satu normal, satu buta, kayak anggur yang kering, buta satu. Kata Rasulullah, semua para nabi itu dalam riwayat menyebutkan mereka semua memperingatkan akan fitnah Dajjal dan memberi tanda-tanda siapa itu Dajjal agar tidak termakan fitnah Dajjal. Tapi ada satu tanda yang belum pernah diberitahu oleh semua para nabi, yaitu apa? Mata satunya sebelah itu buta, alias PC siji. Tuhan tapi gak bisa nyembuhno matane dhewe. Maka kata Rasulullah, Tuhanmu tidak buta. Maka dusta, maka disebut Dajjal itu pendusta. Ngaku Tuhan, motone dhewe gak bisa nyembuhno. Walaupun dia bisa apapun bisa. Hidupkan orang mati, ini itu semuanya bisa. Tapi matanya dia sendiri tidak bisa dia sembuhkan. Berarti dia pendusta, bukan Tuhan. Nah, itu sifat-sifat Dajjal ditulis di Taurat, digantikan, dihapus itu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini mereka orang-orang Yahudi mempersiapkan kedatangan Mesias Dajjal yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai juru penyelamat. Nah, di antara syarat-syarat Dajjal itu keluar dalam keyakinan mereka adalah orang-orang Yahudi harus ada di Palestina atau menguasai Syam, Palestina. Makanya terus perang terus sampai hari kiamat tidak bakal selesai Palestina itu. Karena orang Yahudi punya keyakinan harus menguasai Syam, menguasai Palestina, agar juru penyelamat yang mereka yakini yang tak lain adalah Dajjal Mesias itu bisa datang. Alhamdulillah. Ini semua ulah daripada orang-orang Yahudi yang merubah kitab suci Taurat yang asli. Kemudian para ulama yang terakhir di ayat ini juga ada pelajaran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku diganti dengan harga yang sedikit, yang tak lain adalah dunia. Dunia ini sebanyak apapun sedikit. Rahimarun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudung di surga itu satu kerudungnya lebih mahal daripada dunia seisinya. Lamin dilu sa'adin khairun minad dunya wa ma fiha. Tisunya saat tisu surga itu, satu tisu surga itu lebih mahal daripada dunia. Walhasil banyak itu riwayat-riwayat yang menerangkan dunia ini kalau dibanding akhirat tidak ada apa-apanya.
disebutkan hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dalili. Dialah dunia yang lebih sedikit daripada sesuatu yang sedikit, dan para perindunya, para pecintanya lebih hina daripada sesuatu yang hina. Kalau gara-gara dunia akhirnya dia menukar surga, wah ya rugi. Apa meneh kok dunyane sing dikuasai cuman sithik, seluruh dunia seisinya itu loh, dibanding surga tisu, kerudung surga ndak ono apa-apane. Apalagi kalau ada orang gara-gara uang 1 juta 2 juta, sholatnya hilang, ibadahnya hilang, ketaatannya semuanya hilang, dan akhirnya nanti ketika dia mati, dunia dia tinggalkan. Na'udzubillah, rugi. Adallu minal dalili, lebih hina daripada sesuatu yang hina orang-orang yang tergila-gila terhadap dunia. Karena itu di sini ada pelajaran bagi para orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah, diberi alim kita, yaitu para ulama, maka jangan sampai ilmunya dijual untuk meraih kedudukan dunia atau harta dunia. Ojo sampai main fatwa, oh nek bayarnya gede, yang haram jadi halal. Oh nek bayarannya kurang, yo produk haram produk halal harus halal. Jangan main-main dengan ilmu warisan Nabi, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadilah ulama yang benar-benar jika dititipi ilmu oleh Allah benar-benar ikhlas menyampaikan ilmunya, dan jangan berharap kepentingan dunia atau harta yang ingin diraihnya. Karena itu dalam fikih itu para ulama membahas apakah boleh jika ulama itu minta bayaran saat ceramah. Bahasa sekarang narif, nek undang aku sekian juta, nek ndak lu gue selesai. Tarif. Apakah boleh ulama itu narif padahal dia dititipi ilmu oleh Allah, yang mana ilmu itu dibutuhkan oleh umat, tapi narif sekian kayak artis model mengundang saya sekian, 1 lagu sekian, 1 kali ceramah sekian, narif, minta bayaran, boleh apa tidak? Maka ada sebagian ulama yang mengatakan haram, masuk dalam ayat ini, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian menukar ayat-ayatku, ilmu yang diberikan oleh Allah, dengan dunia yang sedikit. Yaitu termasuk salah satunya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan haram narif ilmu, haram hukumnya. Akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan jumhur ulama, banyak para ulama itu yang mengatakan boleh. Masalah boleh, tapi tidak pahala, bisa jadi nggak dapat nanti. Karena itu kita diajari guru-guru kita ketika menyampaikan ilmu, jangan pernah dalam berdakwah itu menarif. Wes ikhlas lillahi ta'ala, dikei yo alhamdulillah, orang dikei yo innalillah, ngono ae. Tapi tidak boleh dihargai. Ngundang saya sekian, ngundang terbangan, kalau terbangnya sekian, tidak boleh. Dilarang kita sama guru-guru kita. Suruh berdakwah, niat dakwah tanpa harus minta bayaran sekian. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ada satu sahabat, ini penutup. Ada satu sahabat itu dia mengajari ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang yang mondok di Masjid Nabawi. Mondok, mereka makan, minum, semuanya ngikut Nabi. Kalau Nabi makan, mereka makan. Nabi nggak makan, mereka nggak makan. Mondok di Masjid Nabawi, nggak punya siapa-siapa. Orang yang sudah nggak punya dulur, nggak punya rumah, nggak punya, tidurnya di Masjid Nabawi. Nah, itu ada yang namanya salah satu
satu sahabat itu namanya Ubadah bin Somit, itu ngajari Ashabus Suffah, diajari Al-Quran. Maka salah satu dari mereka memberikan panah, busur panah sebagai hadiah kepada Ubadah bin Somit. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ngajar Al-Quran, ngajari ilmu sama sahabat Ashabus Suffah, tapi dikasih ini wahai Nabi. Maka dijawab Nabi, in ahbabta an tutawwaqa biqausin min nar faqbalhu. Kalau kamu pengen nanti di akhirat dikalungi dengan panah dari api, ya terima. Artinya sini dilarang sama Nabi. Tapi kata ulama itu maksudnya kalau minta bayaran, minta tarif, nah itu tidak diperbolehkan. Ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi jumhurul ulama mengatakan boleh, boleh saja ulama itu menarif, apalagi kalau tarifnya itu dia salurkan ke anak yatim dan lain-lain, itu boleh saja. Cuman itu bukan jalan atau cara yang diajarkan oleh guru kita. Ya kita nyantuni anak yatim ya semampunya. Ada apa nyantuni sampai ribuan, akhirnya harus ceramah narif sana sini, terbebani sendiri. Kita itu berdakwah semampunya. Mampu satu orang ya satu orang, mengalir begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kesimpulan pertama, orang-orang Yahudi yang mana mereka alim Taurat atau Nasrani yang mengetahui kitab, itu semua sebetulnya tahu kebenaran Al-Quran, tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, harta dunia itu bisa merubah siapapun. Harta dunia itu bisa merubah siapapun. Maka ada rambu-rambu, hati-hati para ulama, jangan sampai ilmunya justru dibuat untuk mencari kedudukan dan harta dunia seperti orang-orang Yahudi yang sampai merubah isi kitab. Jangan sampai para ulama sampai merubah hukum yang halal jadi haram dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberi istiqomah oleh Allah, istiqomah zahir dan batin. Para ulama kita, para guru-guru kita diberi istiqomah, diberi keikhlasan di dalam berdakwah, panjang umur, sehat